Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tugas 3 yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah data mining. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengerjaan clustering menggunakan Kamil. Pada dataset clustering yang saya gunakan, itu menggunakan dataset sebagai berikut. Terdapat 5 data dan sedikit ada pembaharuan dari data X dan X dari data 3 dan data keempat dengan menggunakan variabel A, dan variabel A tersebut merupakan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 14. Jadi karena NIM saya 56, maka 56 modulus 14 sama dengan 0, sehingga dataset yang saya gunakan sebagai berikut. Data 1 seperti ini, 3,4 untuk X, 2,5 untuk Y, dan yang untuk data ketiga dan data keempat, 16 kurangi A sama dengan X-nya 16, dan untuk data keempat, X-nya 20. Untuk sentroid awal ini diinisialisasi melalui soal dengan sentroid 1 pada data nomor 2 dan sentroid 2 pada data nomor 4. Yang selanjutnya, inisialisasi jumlah klaster sama dengan 2, yaitu pada data nomor 2 dan data nomor 4. Sedangkan threshold perubahan fungsi objektif senilai 0,1 dan nilai awal fungsi objektif senilai 1000. Pada iterasi pertama, dilakukan perhitungan jarak setiap data ke sentroid terdekat dengan menggunakan rumus Manhattan. Jadi untuk setiap data di dataset itu dihitung jarak ke setiap sentroid yang ada. Jadi untuk perhitungannya itu dimulai dari data 1 ke sentroid 1, data 1 ke sentroid 2, data 2 ke sentroid 1, data 2 ke sentroid 2, hingga data 5 ke sentroid 1 dan data 5 ke sentroid 2. Ada berbagai rumus untuk menghitung jarak tersebut, bisa menggunakan Euclidean, bisa menggunakan Manhattan, dan lain-lain. Tapi untuk memenuhi kriteria tugas yang sudah ditentukan, ini mengharuskan menggunakan rumus Manhattan sebagai berikut. Sebagai contoh, untuk data 1 ke sentroid 1, itu dibalut dengan simbol nilai mutlak. X1i dikurangi C1i. Sama dengan untuk X data yang pertama itu kan 3,4 dikurangi 8,1. Itu nilai X dari sentroid 1. Dan dijumlahkan dengan nilai mutlak dari Y dari data nomor 1, 2,5, dikurangi Y dari sentroid 1, 5,5. Sehingga hasil dari 3,4 dikurangi 8,1 itu kan minus 4,7. Karena dibalut atau minus 4,7 ini di dalam kurung nilai mutlak, sehingga yang semula nilai minus jika dikeluarkan ke dari kurung mutlak, maka akan berlawanan dari tandanya, sehingga menghasilkan nilai plus 4,7. Begitu juga untuk 2,5 dikurangi 5,5 di dalam kurung mutlak itu harusnya bernilai minus 3 karena di dalam nilai mutlak, dan untuk dikeluarkannya itu akan berubah menjadi positif. Sehingga hasil akhir itu 4,7 ditambah 3 dan menghasilkan 7,7. Jadi dari perhitungan ini bisa dikatakan bahwa jarak antara data 1 ke sentroid 1 itu senilai 7,7. Yang selanjutnya data 1 ke sentroid 2. Seperti
menghitung jarak yang sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan dari sini, itu hasil jarak dari data 1 ke sentroid 2 itu senilai 29,1. Perhitungan diteruskan untuk data 2 ke sentroid 1, data 2 ke sentroid 2. Untuk data 2 ke sentroid 1, ini menghasilkan 0. Kenapa? Karena dia menghitung jarak ke sentroid 1, yang merupakan sentroid 1 ini yaitu data 2 itu sendiri. Jadi jaraknya bisa dipastikan itu senilai 0. Tetapi jika data 2 ini dihitung jaraknya ke sentroid 2, itu akan menghasilkan jarak senilai 21,4. Selanjutnya dihitung jarak antara data 3 ke sentroid 1, data 3 ke sentroid 2, dilanjut data 4 ke sentroid 1, data 4 ke sentroid 2. Untuk data 4 ke sentroid 2 itu bernilai 0, dikarenakan data 4 itu merupakan sentroid 2. Jika dihitung jarak antara data 4 ke sentroid 2, yaitu data 4 itu sendiri, maka menghasilkan jarak 0 juga. Dan yang terakhir, untuk dataset yang selanjutnya itu data 5 ke sentroid 1 dan data 5 ke sentroid 2. Sehingga bisa divisualisasikan secara hasil perhitungan di atas menjadi dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat dari tabelnya itu jarak setiap data ke tiap sentroid yang ada. Dan untuk tiap data itu kita pilih mana yang bernilai paling kecil, sehingga bisa dipastikan jika nilainya itu paling kecil, maka itulah yang paling terdekat jaraknya. Untuk data yang pertama, itu yang paling kecil atau yang paling terdekat itu jarak antara data 1 ke sentroid 1, sehingga data 1 ini akan masuk ke klaster 1. Untuk data yang kedua, itu yang paling terdekat, itu data 2 ke sentroid 1 dengan nilai 0. Maka data 2 ikut juga ke klaster 1. Data 3 yang paling terdekat itu ke sentroid 2 dengan nilai 7. Sehingga data 3 ini akan masuk ke klaster 2. Dan data 4 ini jarak terdekatnya itu ke sentroid 2 dengan nilai 0. Sehingga data 4 ini masuk ke klaster 2. Dan yang terakhir data 5 ini paling dekat ke sentroid 1 dengan nilai 8,4, sehingga data kelima ini masuk ke klaster 1. Setelah kita mengetahui setiap data ini masuk ke klaster yang mana, selanjutnya kita memisahkan antara mana saja yang ikut ke sentroid atau klaster 1 dan mana saja data yang gabung ke klaster 2 untuk menghitung rata-rata nilai fitur X dan Y pada setiap klaster yang baru. Jadi untuk klaster yang pertama, ini kan ada data nomor 1, data nomor 2, dan data nomor 5. Dan dari sini kita dilanjut untuk menghitung keseluruhan X dan Y dari data yang tergabung ke klaster 1. Sebagai contoh, dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah data pada klaster 1 itu ada 3, dan total jumlah fitur X itu 23,5, dan jumlah data dalam fitur Y itu 18. Sehingga jika kita rata-ratakan jumlah X ini, X rata-rata dari klaster 1 itu mendapatkan nilai 7,833 dan rata-rata fitur Y pada klaster 1 itu 6. Dan ini akan menjadi sebuah sentroid baru untuk klaster yang untuk iterasi yang selanjutnya pada klaster atau sentroid 1. Dan untuk sentroid 2 sama secara perhitungan pada penentuan sentroid 1 yang baru menghitung rata-rata dari anggota klaster 2.
Sehingga diperoleh nilai untuk sentroid 2 yang baru untuk iterasi selanjutnya itu X-nya bernilai 18 dan Y-nya bernilai 13,5. Jika kita sudah mengetahui klaster mana yang bergabung di tiap klaster tersebut dan mendapatkan nilai sentroid baru untuk iterasi yang selanjutnya, maka dilanjut untuk menghitung nilai fungsi objektif dari tiap data terhadap klaster sentroid. Nilai fungsi objektif merupakan besaran jarak dari data terhadap klaster sentroid. Maaf, ini tidak menggunakan rumus Manhattan, tapi menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Jadi dari sini kita menghitung jarak sama halnya seperti menghitung jarak menggunakan rumus Euclidean, tapi di sini kita menghilangkan akarnya. Jadi rumus untuk menghitung nilai fungsi objektif itu sedemikian. Nah, bedanya untuk menghitung nilai fungsi objektif ini, kita nggak perlu menghitung jarak antara data satu ke jarak sentroid yang bukan klasternya. Jadi untuk salah satu contoh, data satu itu kan bergabung ke klaster satu, sehingga cukup menghitung jarak antara data satu, menghitung nilai fungsi objektif data satu ke sentroid satu saja. Tidak perlu menghitung pada sentroid 2 juga. Jadi cukup sentroid 1. Jadi sedemikian untuk X1 X pada data 1 itu kan 3,4. Nah, dikurangi 7,833 ini dari nilai X rata-rata pada klaster 1, 7,833. Setelah ini dijumlahkan, dikurangkan maksud saya, hasil dari pengurangan tersebut akan dikuadratkan dan ditambah nilai kuadrat dari Y data 1 dikurangi Y rata-rata sentroid cluster 1, yaitu 6. Sehingga hasil dari nilai fungsi objektif data pertama ke sentroid 1 itu 31,9. Dan dilanjut data 2 ke sentroid 1, data 3 ke sentroid 2, data 4 ke sentroid 2, dan yang terakhir data 5 ke sentroid 1 dengan nilai data 2 ke sentroid 1 0,3, data 3 ke sentroid 2 6,3, data 4 ke sentroid 2 6,3, data 5 ke sentroid 1 33,4. Dari perhitungan di atas bisa kita lihat secara lebih sederhana pada tabel nilai fungsi objektif seperti ini. Dan selanjutnya setelah kita sudah menghitung nilai fungsi objektif setiap data pada klaster, maka kita menjumlahkan keseluruhannya, menghitung J. J ini merupakan jumlah keseluruhan dari nilai fungsi objektif. Sehingga nilai J ini menghasilkan 78,1. Setelah kita menghitung J, kita menghitung perubahan J. Perubahan J itu rumusnya T dikurangi J. T merupakan nilai fungsi awal objektif yang sudah kita tentukan di awal, yaitu bernilai 1000. Sehingga perubahan J itu 1000 dikurangi J, 78,1. Sehingga perubahan J-nya itu 921,9. Dari sini, kita masih bisa melihat perpindahan klaster yang dimungkinkan. Karena apa? Perubahan J ini lebih besar nilainya dari T, yaitu threshold 0,1. Maka karena perubahan J ini lebih besar dari T, maka iterasi ini tidak berhenti pada iterasi 1, tapi akan dilanjutkan pada iterasi yang berikutnya. Untuk kesimpulan pada iterasi pertama ini, untuk sementara itu hasil clustering, cluster 1 ini dimasukkan ada data 1, data 2, dan data 5, sedangkan cluster 2 ini terdiri dari data 3 dan data 4. Untuk iterasi yang selanjutnya, iterasi yang kedua, ini kita pakai dataset sama pada yang sebelumnya, cuma yang sedikit berbeda ini adalah sentroid yang ada pada iterasi.
Nah, centroid ini kita menentukan dari hasil rata-rata centroid cluster pada iterasi sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Dan dilanjut dengan menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat. Jadi kita hitung antara data 1 ke centroid 1, data 1 ke centroid 2, hingga data ke-5. Seperti ini, saya langsung masukkan saja ke dalam tabel biar lebih sederhana. Dan secara perhitungan tabel di sini, saya masukkan ke tabel hasil klaster tiap data. Nah, untuk yang data pertama, ini yang paling terdekat itu ke centroid 1 dengan nilai 7,9. Sedangkan yang data kedua itu yang paling dekat itu ke centroid 1 juga dengan nilai 0,8. Sedangkan untuk 3 dan 4 itu masih sama. Paling dekatnya itu ke centroid 2 dengan nilai 3,5. Dan yang terakhir itu paling dekat ke centroid 1 dengan nilai 8,2. Bisa disimpulkan, saya melihatnya tidak ada perubahan klaster dari iterasi sebelumnya, sehingga rata-rata untuk fitur X dan Y pada klaster 1 maupun klaster 2 ini dinyatakan sama seperti iterasi yang sebelumnya. Tapi kita tetap menghitung step yang selanjutnya, yaitu menghitung nilai fungsi objektif, meskipun secara kasat mata itu bisa dipastikan nilainya sama dengan iterasi yang sebelumnya. Seperti ini. Untuk J-nya itu sama kayak iterasi sebelumnya, 78,1. Sedangkan perubahan J-nya, perubahan J kan rumusnya nilai fungsi objektif dikurangi dengan J. Nah, nilai fungsi objektif itu dari hasil perubahan J yang pada iterasi sebelumnya, itu 78,1. Sehingga perubahan J pada iterasi 2 ini 0, karena 78,1 dikurangi 78,1. Sehingga dari sini, karena hasilnya 0 itu tidak ada data yang pindah pada klaster, karena perubahan J itu lebih kecil dari T, 0 lebih kecil dari 0,1. Maka iterasi clustering bisa dipastikan dicukupkan atau dihentikan. Karena hasilnya sudah ketahui. Jadi kesimpulan dari iterasi yang terakhir ini, pada klaster 1 ini terdiri dari data 1, data 2, dan data 5, sedangkan untuk klaster 2 ini terdiri dari data 3 dan data 4. Untuk penggambaran secara tabel, ini bisa dilihat seperti ini. Klaster 1, klaster 2, dan centroidnya itu centroid 1 dengan fitur X-nya 7,833, fitur Y-nya 6, sedangkan centroid 2 itu fitur X-nya 18, fitur Y-nya 13,5. Yang selanjutnya, saya akan sedikit menerangkan tentang pengerjaan saya untuk clustering hierarki. Dataset clustering ini terdiri dari 10 data dengan 3 fitur X, fitur Y, dan fitur Z. Untuk memenuhi tugas, ini ada sedikit perubahan pada nilai fitur tiap data yang ada untuk menambahkan nilai B. Nilai B ini merupakan 2 digit terakhir dari NIM pengerjaan. NIM saya 56, jadi secara perubahannya sebagai berikut sudah saya rubah semua. Nah, untuk pengerjaan kali ini saya menggunakan aglomeratif hierarki clustering. Jadi yang dimaksud pada aglomeratif hierarki clustering ini, setiap data merupakan cluster itu sendiri. Jadi kalau misal di sini ada 10 data, maka diasumsikan pada awal iterasi ini ada 10 cluster. Dan nanti di setiap iterasinya akan ada 2 cluster yang akan digabungkan menjadi satu, hingga pada akhirnya hanya tersisa sekitar jika di kriteria tugas ini mungkin ada hanya tersisa 3 klaster maupun 2 klaster saja. Untuk pada iterasi yang pertama ini
kita menghitung jarak antara data satu ke semua klaster. Dalam contoh, data satu itu kita hitung jarak ke data satu juga. Data satu kita hitung jaraknya ke data 2. Data 1 kita hitung jaraknya ke data 3, data 1 jarak ke data 4, kita hitung juga, dan hingga kita menghitung jarak dari data 1 ke data 10. Dan akan berulang data 2 ke data 2 itu sendiri, karena jika data 1 sudah dihitung pada perhitungan yang sebelumnya, jadi cukup dimulai ke data 2 ke data 2, data 2 ke data 3 hingga ke data 10. Saya menggunakan rumus Euclidean untuk menghitung jarak tiap data. Nah, untuk jarak antara data itu sendiri, maka menghasilkan jarak 0. Pada salah satu contoh di sini, untuk menghitung jarak data 1 ke data 2, menggunakan rumus Euclidean, itu kita menghitung jumlah akar dari nilai fitur X dikurangi nilai fitur X sentroid dan dikuadratkan, ditambah dengan fitur Y dikurangi fitur Y data yang akan kita hitung, dikuadratkan, dan fitur Z dikurangi fitur Z dari data I dan kita kuadratkan, sehingga jarak antara data 2 ke data 1 itu senilai 75,6902. Secara perhitungan rumusnya seperti ini. Jadi menghitung jarak antara data 1 ke data 1 hingga data 10, menghitung jarak antara data 2 ke data 2 hingga data 10, menghitung jarak data 3 ke data 3 hingga data 10, menghitung jarak data 4 ke data 4 hingga data 10, menghitung data 5 ke data 5 hingga data 10, menghitung jarak data 6 ke data 6 hingga data 10, menghitung jarak data 7 ke data 7 hingga data 10, menghitung jarak data 8 ke data 8 hingga data 10, menghitung jarak data 9 ke data 10, dan menghitung jarak data 9 ke data 10, dan yang terakhir menghitung jarak data 10 ke data 10. Sehingga secara visualisasinya itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah matriks jarak antar data dengan ukuran 10 kali 10. Seperti ini. Jadi jarak ini itu bernilai dari perhitungan yang sebelumnya sudah saya berikan. Yang mungkin bisa saya sampaikan, ini ada sedikit ciri khusus dari matriks jarak antar data ini, yaitu matriks jarak ini dipisahkan oleh diagonal nilai 0 yang merupakan itu hasil dari perhitungan jarak data I ke data itu sendiri. Jadi dipisahkan oleh garis diagonal nilai 0. Jadi seperti ini yang saya beri warna biru tongkat navy ini bernilai 0. Itu merupakan pemisah. Jadi karena sifatnya pemisah, kita cukup mengisi kolom kosong, entah itu di bawah garis diagonal maupun garis atau kolom di atas garis diagonal. Karena pada dasarnya cukup kita isikan salah satu sisi saja. Karena sisi yang jika kita mengisi di sisi yang bawah, sisi atasnya itu cukup dikosongkan karena itu sifatnya sama pada sisi yang di bawah. Jadi seperti ini hasil tabel matriks jarak antar data pada iterasi yang pertama. Dan yang selanjutnya itu kita mencari nilai mana yang paling terkecil. Dan itu akan kita tentukan klaster mana yang akan digabungkan. Pada perhitungan saya,
Nilai yang terkecil itu terletak pada nilai kolom 5 dan baris 6. Di sini, 10,4881. Nah, karena nilai terkecilnya itu di sini, maka hasil jarak data 5 dan data 6 kan terkecil. Sehingga data 5 dan data 6 itu dilakukan proses penggabungan klaster. Sehingga jika 5 dan 6 ini digabungkan, hasil iterasi yang berikutnya, yaitu pada iterasi yang kedua, yaitu tabel matriks jarak antar data itu hanya ada 9 kolom dan 9 baris. Seperti ini. Dan kita harus memperbarui jarak data yang dikarenakan ada penggabungan pada iterasi yang sebelumnya. Tapi beberapa kolom atau beberapa jarak itu hasilnya sama karena kita cukup hanya menghitung kolom-kolom yang dipengaruhi oleh penggabungan data 5 dan data 6. Saya kasih tanda simbol tanda tanya. Ini membuktikan bahwa, bukan membuktikan, ini mendefinisikan bahwasannya tanda tanya ini yang harus kita perbarui jaraknya. Sedangkan yang lain itu kita cukup sinkronisasi pada data tabel matriks jarak sebelumnya. Untuk menghitung nilai simbol tanda tanya ini pada matriks jarak antar data iterasi yang kedua, itu karena NIM saya genap, saya menggunakan metode complete link. Sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terjauh antara objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Untuk menghitung, untuk sebagai salah satu contoh, untuk menghitung nilai jarak klaster 5 dan 6 ke jarak klaster 1, itu kita mencari nilai tertinggi, nilai maksimal dari jarak X5 ke X1 dengan jarak X6 ke X1. Nah, kita pilih mana yang paling besar. Untuk jarak X5 dan X6, X5 dan X1 itu bernilai 52,0096, sedangkan jarak X6 ke X1 itu bernilai 56,0089. Sehingga karena menggunakan metode complete link, yang dipilih itu jarak X6 ke X1 56,0089 karena itu yang terbesar. Jadi sehingga di sini akan kita tulis 56,0089. Seperti ini contohnya. Untuk selanjutnya sama seperti ini, sehingga di perhitungan ini akan kita temukan, akan kita masukkan jarak baru yang dipengaruhi oleh klaster gabungan 5 dan 6. Seperti ini. Nah, jika sudah kita isi semua, kita perbarui jaraknya, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada iterasi yang sebelumnya, yaitu menentukan kolom mana yang nilainya paling kecil. Untuk nantinya kita akan gabungkan klaster. Di sini, itu yang paling kecil adalah pada kolom 4 dan 8 dengan nilai 13,9642. Sehingga jarak ini paling kecil dan data 4 dan data 8 itu akan digabungkan. Sehingga seperti ini akan menghasilkan matriks jarak baru dengan dimensi 8x8 dan kita cukup berbarui. Maaf ini tipu. Kita perbarui jarak yang dipengaruhi oleh klaster gabungan yang baru, yaitu 4,8. Dan saya beri simbol tanda tanya, dan yang lainnya itu sama, sehingga cukup disinkronisasikan pada data tabel matriks jarak pada iterasi yang sebelumnya, iterasi 2. Setelah semuanya sudah terisi, kita cari lagi mana yang terkecil.
Dari sini saya menemukan dan menentukan jarak yang terkecil ini pada kolom 10 dan kolom 5,6. 18,4662. Sehingga dua klaster ini akan digabungkan menjadi 5,6,10. Seperti ini juga kita menghitung nilai terbesar untuk mengisi kolom-kolom jarak baru yang dipengaruhi oleh kolom klaster 5,610. Setelah itu kita juga menentukan nilai jarak terkecil untuk kita penggabungkan lagi, sehingga yang digabungkan ini selanjutnya data 2 dan data 3. Lalu selanjutnya yang digabungkan itu klaster 5, 6, 10 dan klaster 4, 8. Seperti ini. Dan yang iterasi 6 itu yang digabungkan itu klaster 9 dan klaster 2,3. Nah, dari sini ini masih sisa 4 klaster. Klaster 1, klaster 2,3,9, klaster 4,8,5,6,10, dan yang terakhir klaster 7. Nah, ini kita hitung hingga mensisakan klaster hanya 2. Ini masih 3. Nah, yang paling kecil di sini 56,0089, yaitu terletak pada klaster 4, 8, 5, 6, 10 dengan 1, sehingga itu digabungkan. Ini dan hingga terakhir tabel matriks jarak antar data ini hingga iterasi yang 9 itu terbentuk 2 klaster, yaitu klaster yang pertama ini terdiri dari 2, 3, 9, 7, dan klaster 2 itu 4, 8, 5, 6, 10, dan 1. Untuk dendrogram clustering pada aglomeratif hierarki clustering, ini seperti ini dendrogramnya. Jadi yang terbentuk untuk klaster yang pertama ini 5 dan 6, dan selanjutnya 4 dan 8, lalu diikuti 5, 6, 10, lalu 2 dan 3, lalu 2, 3, 9, lalu 5, 6, 10, 4, 8, 1, 5, 6, 10, 4, 8, 2, 3, 9, 7, dan ini bisa digabungkan semua. Nah, untuk komposisi 3 klaster ini, untuk klaster yang pertama ini terdiri dari data nomor 2, 3, 9, klaster nomor 2 ini terdiri dari data 1, 4, 5, 6, 8, 10, dan yang terakhir klaster 3 ini terdiri dari data 7. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang clustering dataset publik pada dataset Facebook Live Seller in Thailand dengan menggunakan pemrograman Python. Di sini saya menggunakan tools Jupyter Notebook untuk mengejarkan dataset ini. Pertama, kita import terlebih dahulu library yang akan kita butuhkan untuk menghitung clustering K-means maupun AHC pada dataset Facebook Live Sellers in Thailand. Kita butuh NumPy, Pandas, label encoder, K-means, agglomerative clustering, dan Davis-Bouldin score. Yang selanjutnya kita memasukkan dataset publik yang akan dijadikan sebagai dataset yang di-clusteringkan dan menampilkan preview dataset tersebut. Jadi kita menggunakan variabel df untuk membaca link secara online pada dataset Facebook Live Sellers in Thailand. Linknya saya masukkan di sini. Ada yang formatnya berupa CSV atau Excel, dan saya tampilkan variabel df-nya, sehingga yang ditampilkan di sini merupakan dataset yang akan kita clusteringkan dengan menggunakan metode K-means maupun AHC. Yang selanjutnya, ini saya lakukan menghitung kolom mana saja yang bernilai 0.
Karena untuk menghitung atau mengklasteringkan dataset itu kita harus membuang kolom-kolom yang sekiranya tidak dibutuhkan sehingga tersisa data-data yang bisa dilakukan perhitungan untuk proses clustering. Nah, di sini saya menggunakan sebuah metode pada Python dan menampilkan kolom-kolom yang berisi informasi kolom mana saja yang bernilai 0 dan jumlahnya berapa. Dari sini kita bisa membaca bahwasannya kolom 1, kolom yang bernama kolom 1 hingga atribut kolom 4 ini bernilai 0 dengan jumlah 7050, hampir semuanya berarti. Jadi karena kolom 1 sampai 6 ini 4 ini bernilai 0 dan ada beberapa atribut yang mungkin tidak saya gunakan, maka saya drop dengan menggunakan metode drop pada Python. Jadi yang saya drop ini ada status ID, status publish, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Setelah kita drop, saya akan menampilkan informasi terbaru pada dataset dengan menggunakan metode info pada Python. Sehingga di sini informasi yang bisa saya beritahu ini terdiri dari total kolomnya 10. Jadi ada 10 atribut dengan sebagai berikut dan semuanya berisi atau bernilai tidak 0. Jadi ini dataset yang sudah siap untuk kita klasterisasi. Yang selanjutnya, ini saya membuat dataset dengan komposisi atribut num reaction hingga num angry sehingga menghapus atribut status type. Di sini kan ada atribut status type. Nah, status type ini saya rasa tidak menjadi nilai ukur klasterisasi. Jadi untuk pemrosesan clustering dengan menggunakan komposisi atribut num reaction hingga num angry, saya mendrop terlebih dahulu atribut status type dengan sebagai berikut. Dan selanjutnya memasukkan kode analisa source code analisis clustering Cummins dengan 2 cluster. Ini saya besarkan sedikit biar jelas. Nah, jadi saya menggunakan variabel Cummins untuk mengidentifikasi library Cummins dengan clustering 2 cluster dan memberikan variabel label Cummins 2 untuk memasukkan Cummins 2 labels dan centroid dipilih secara random berjumlah 2. Nah, dari sini output yang dikeluarkan ini sudah dilakukan proses klasterisasi dengan metode Cummins dan terdiri 2 cluster. Dan yang selanjutnya itu menghitung berapa data yang termasuk dalam cluster 0 maupun cluster 1. Jadi di sini menggunakan library yang ada di Python sehingga bisa disimpulkan untuk cluster 0 itu terdapat jumlah data 6.909. Sedangkan cluster 1 itu berjumlah datanya 141. Dan yang selanjutnya itu menghitung nilai DBI atau Devious Boolean Score pada analisa clustering Cummins 2 cluster. Nah, di sini saya menggunakan library pada Python. Tinggal kita masukkan parameter X dan parameter label Cummins-nya sehingga diperoleh nilai DBI untuk Cummins dengan 2 cluster itu 0,477 sekian. Jadi di sini itu bisa mengidentifikasikan bahwasannya semakin dekat dengan 0 itu semakin baik. Jadi bisa dikatakan ini cukup baik hasilnya. Secara validasinya, performance-nya itu cukup baik karena bernilai hampir mendekati 0,47 sekian.
Untuk klaster yang kedua untuk dua klaster menggunakan metode Cummins itu seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menghitung dengan 3 klaster dengan metode yang sama yang sebelumnya, Cummins. Sama seperti yang di atas, hingga yang sedikit berbeda itu variabel dan nilai klaster yang saya tulis di sini itu saya ubah menjadi 3. Udah itu saja. Nah, di sini sudah ditampilkan. Nah, oke, mungkin ada terlewat sedikit. Dan di sini itu kan jumlah data pada data set itu kan 7050. Dan ini ada di bawah, paling bawah ini ada 01. Nah, 01 ini merupakan nilai centroid. Nah, nilai centroid. Jadi ini centroid 0 dan centroid 1. Nah, ini Cummins cluster ini berarti data 0 ini masuk ke centroid 0. Jadi masuk ke cluster 0. Tuh. Jadi ini merupakan nilai centroid pada perhitungan. Nah, dan ini itu berarti karena klasternya 3, ini ada 3 centroid. Centroid 0, 1, dan 2. Nah, ini seperti ini. Lalu kita hitung berapa data yang termasuk dalam klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Untuk klaster 0, ini ada 484 data. Klaster 1 itu ada 6.429, dan klaster 2 itu ada 137. Sedikit berbeda. Kalau sebelumnya itu yang paling tinggi pada dua klaster itu di klaster 0-nya. Sedangkan untuk klaster 3, untuk 3 klaster ini yang paling tinggi pada klaster yang pertama. Tuh. Nah, untuk nilai DPI-nya itu 0,55 sekian. Jadi sedikit berbeda dengan jika menghitung Cummins dengan dua klaster. Dan saya bisa menyampaikan dengan dataset yang sama dan perbedaannya itu antara apakah performance-nya baik pada 2 klaster atau 3 klaster, maka dari perhitungan DPI ini bisa disimpulkan bahwasanya pada dataset tersebut itu yang paling optimal itu menghitung dengan mengelompokkan dalam 2 klaster. Karena nilainya lebih kecil sehingga lebih mendekati optimal. Itu untuk dataset menggunakan Cummins dari 2 klaster maupun 3 klaster. Selanjutnya menganalisa clustering menggunakan metode AHC, aglomeratif hierarchy clustering dengan 2 klaster. Sama, jadi di sini kita masukkan source code untuk menganalisa clustering AHC dengan 2 klaster. Jadi kita pakai library dari Python, aglomeratif clustering. Dan kita masukkan clusteringnya itu hanya 2 dengan menggunakan rumus jarak yaitu Euclidean, dan metode pengukuran jaraknya itu menggunakan complete link. Nah, seperti ini. Secara pemrosesan clustering menggunakan AHC, dan untuk secara kesimpulannya kita bisa hitung berapa jumlah data yang tergabung pada klaster 0 maupun klaster 1. Untuk klaster 0 ini jumlah datanya 7.047, dan klaster 1 itu berjumlah 3. Dengan nilai DPI-nya itu 0,1 sekian. Nah, ini saya rasa sangat optimal ya. Mungkin kita lihat perbandingan dengan 3 klaster, apakah lebih optimal dengan menggunakan 2 klaster atau 3 klaster. Untuk 3 klaster di sini, itu secara pembagian datanya, pengelompokan itu untuk data klaster 0 itu berjumlah 6.995. Dan klaster 1 itu berjumlah 3, klaster 2 berjumlah 52 data. Dengan nilai DPI 0,27 sekian. Dari sini bisa saya simpulkan juga bahwasannya yang lebih optimal itu pengelompokan data dengan menggunakan 2 klaster. Dan perbandingan antara mana yang lebih optimal antara metode AHC maupun Cummins itu
lebih optimal menggunakan metode AHC karena pada perhitungan AHC dengan dua klaster itu nilai DPI-nya 0,1 sekian. Itu paling optimal menurut saya untuk pada kasus dataset dengan atribut 6 reaction sampai 6 Inggris. Dan yang selanjutnya itu kita sedikit ubah komposisi datasetnya. Itu hanya menggunakan atribut num reaction dan num comments dan num share dengan menggunakan clustering Cummins dan clustering AHC. Untuk komposisi atribut di sini, atribut 6 reaction, atribut 6 comments, dan 6 share, saya menggunakan cluster 4 cluster, 4 pengelompokan. Jadi di sini secara hasilnya, ini centroidnya ada 4, dan secara kesimpulannya itu yang tergabung pada cluster 0 itu berjumlah datanya itu 6.287. Yang tergabung pada cluster 1 itu 52, yang tergabung pada cluster 2 277, dan yang tergabung ke cluster 3 itu 434. Dengan nilai DPI 0,62 sekian. Itu untuk Cummins 4 cluster. Sedangkan untuk AHC 4 cluster itu secara pengelompokannya cluster 0 itu berjumlah 116, cluster 1 6.922, cluster 2 itu berjumlah 9, cluster 3 berjumlah 3 dengan nilai DPI 0,35 sekian. Nah, dari sini secara perbandingan untuk dataset atribut num reaction, comments, and share itu lebih optimal menggunakan metode AHC daripada Cummins. Untuk komposisi atribut hanya 6 love sama 6 Inggris, itu saya menggunakan perhitungan dengan pengelompokan 5 cluster. Untuk metode Cummins, itu secara komposisinya yang secara total pada cluster 0 ini 6.138, cluster 2 228, cluster 1 63, cluster 2 228, cluster 3 17, cluster 4 604 dengan nilai DPI 0,47 sekian. Jika menggunakan clustering AHC dengan 5 cluster, itu menghasilkan untuk cluster 0 itu 39 data, cluster 1 6.901 data, cluster 3 103 data, cluster 2 6 data, cluster 4 1 data dengan nilai DPI 0,348 sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya masih sama, secara optimal itu lebih optimal secara analisa clustering AHC. Untuk dataset 6 love and 6 Inggris. Ini secara hasil analisis clustering dataset publik, secara kesimpulannya seperti ini. Jadi itu bisa disimpulkan bahwasanya untuk komposisi dataset 6 reaction dan 6 Inggris itu lebih optimal menggunakan metode AHC. Tetapi untuk pengelompokan cluster itu lebih optimal jika dikelompokkan hanya 2 cluster saja. Jika untuk komposisi dataset 6 reaction, 6 comments, and 6 share itu lebih optimal menggunakan metode AHC. Sedangkan untuk komposisi dataset 6 love and 6 Inggris itu lebih optimal menggunakan metode AHC. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dalam hal proses pengerjaan maupun penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.